Selamat datang kembali di channel tentang film. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sampai saat ini masih setia menonton dan berlangganan pada channel ini. Semoga channel ini bisa sedikit memberikan tontonan dan hiburan yang menarik kepada teman-teman semua dikala sedang senang maupun sedih. Untuk itu, jangan sungkan untuk mengklik tombol like, komen, dan juga subscribe agar admin terus bersemangat untuk melanjutkan ulasan dari serial ini. Dan jika bagi teman-teman ulasan ini menarik, kiranya juga dapat membantu untuk men-share video ini pada keluarga, saudara, sahabat, atau orang-orang yang mungkin juga menyukai ulasan film atau serial tentang vampir. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kisah dari series The Vampire Diaries yang mana saat ini kita sudah masuk pada episode yang ke-8. Namun sebelum itu admin ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman muslim semua. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Oke, setelah kejadian di episode sebelumnya di mana kita melihat Vicky yang baru saja menjadi vampir harus tewas mengenaskan karena tak mampu menahan hasratnya akan darah. Hal tersebut pada akhirnya membuat Steven terpaksa membunuhnya dengan menusuk Vicky tepat di jantungnya menggunakan kayu. Setelah kejadian itu, Jeremy yang trauma kemudian dimanipulasi oleh Damon agar ia melupakan semua kejadian tersebut. Bagi teman-teman yang belum menonton kisah lengkapnya, silahkan cek alur cerita The Vampire Diaries episode sebelumnya. Link saya sertakan di deskripsi. Oke, lanjut. Episode ke-8 dibuka dengan menampilkan Steven yang terbangun ketika buku yang berada di lututnya terjatuh. Beberapa saat, ia kemudian merasakan keanehan di sekitarnya. Beberapa kali terlihat makhluk yang berkelebat. Awalnya ia mengira itu adalah Damon, namun ketika bayangan itu menyerangnya, ia kemudian menyadari bahwa yang menyerangnya adalah vampir yang sangat ia kenal. Dia adalah Lexi, vampir wanita sahabat Steven yang datang khusus menemuinya untuk merayakan ulang tahunnya. Dan kalian tahu berapa tepatnya usia Steven? Ya, 162 tahun. Ya, tua sekali ya. Keduanya kemudian saling berdiskusi tentang beberapa hal yang terjadi belakangan ini di Mystic Falls, termasuk Lexi yang mengomentari ketidakberdayaan Steven menghindar dari tembakan peluru kayu yang dilakukan oleh Logan padanya, yang mana vampir normal tentunya akan dengan mudah menghindarinya. Lexi kemudian mengajak Steven untuk ikut bersamanya menonton konser Bon Jovi yang sangat mereka kagumi. Steven menolak ajakan Lexi secara halus karena ia tak ingin meninggalkan Mystic Falls di tengah kondisi yang sedang terjadi. Apalagi Steven juga telah menceritakan kisah tentang Elena yang tak mungkin ia tinggalkan begitu saja. Beberapa saat, Steven kemudian berniat pergi karena ada sesuatu yang ingin dia selesaikan terlebih dahulu dan meminta Lexi untuk menunggunya. Karena Lexi tidak memiliki cincin yang dapat melindunginya dari sinar matahari seperti yang dimiliki oleh Damon dan Steven, dengan senang hati ia pun menunggu sampai urusan Steven selesai. Scene kemudian berpindah di kantor kepolisian Mystic Falls di mana terlihat seri Forbes menginterogasi Jeremy, Matt, Elena, dan juga Steven secara bergantian menanyakan tentang Vicky yang telah lama mereka cari-cari setelah kasus pembunuhan teman-teman Vicky di hutan. Anehnya, semua yang diinterogasi ternyata memberikan jawaban yang sama, yakni Vicky telah pergi meninggalkan Mystic Falls. Setelah mereka diinterogasi, pihak kepolisian pun mengambil kesimpulan sesuai dengan hasil interogasi yang mereka dapatkan, dan pada akhirnya kasus Vicky pun ditutup. Di luar kantor kepolisian, Steven terlihat menunggu yang lainnya. Matt keluar terlebih dahulu dan langsung memasang wajah tak senang ketika melihat Steven. Itu karena ia mengira bahwa semua masalah yang terjadi akibat ulah Steven. Steven meyakinkan bahwa ia hanya ingin membantu Vicky. Alih-alih memperdulikan perkataan Steven, Matt terus berjalan pergi meninggalkan kantor kepolisian. Tak lama setelah itu, Elena, Jeremy, dan Bibi Jenna menyusul keluar dari kantor polisi. Melihat Steven yang menunggunya, Elena kemudian menyuruh Jeremy dan Bibi Jenna untuk menunggunya di mobil. Di sini, Steven terdengar berterima kasih kepada Elena yang masih mau menutupi identitasnya. Namun, terlihat jelas Elena sangat tidak nyaman dengan fakta tersebut. Sepenuhnya ia sadar bahwa ia akan terus berbohong pada semua orang terkait Vicky yang tak akan pernah kembali lagi. Scene kemudian berpindah di rumah Steven di mana terlihat Lexi yang dikejutkan oleh kehadiran Damon. Karena tak suka dengan kehadiran Damon dan perlakuannya terhadap Steven, dengan kecepatannya Lexi langsung mencekik Damon lalu mengancamnya agar tak mengganggu dirinya dan juga Steven. Adegan kemudian berpindah pada Bunny dan neneknya. Terlihat Bunny akan pergi karena ternyata ayahnya tak suka jika Bunny terus-terusan bersama neneknya. Di sini Bunny terlihat ingin mengembalikan kalung kristal pada Caroline. Neneknya mencegah dan kembali meyakinkan Bunny bahwa kalung itu jangan sampai ia kembalikan karena kalung kristal itu sudah menjadi milik Bunny. Bunny yang masih ragu malah ingin memberikan kalung tersebut pada neneknya yang juga adalah keturunan dari Emily Bennett. Namun neneknya menjelaskan bahwa kalung itu tidak bisa dimiliki sembarangan orang sebab kalung kristal itu sendirilah yang memilih pemiliknya, dan ketika kalung itu telah memilih pemiliknya, maka kalung itu akan melindunginya. Perlahan neneknya kemudian memakaikan kalung tersebut pada Bunny.
Scene kemudian berpindah pada Elena dan Bibi Jenna. Di sini terlihat Bibi Jenna yang mengeluhkan tentang Logan yang pergi tanpa pamit. Tentunya kematian Logan harus tetap ditutup rapat agar berita tentang vampir tidak tersebar ke seantero Mystic Falls. Beberapa saat Elena dan Bibi Jenna dibuat heran dengan tingkah laku Jeremy yang sedang mengerjakan tugas. Elena merasakan perubahan ini tentu sangat aneh baginya. Malam hari, seri Forbes terlihat didatangi oleh Damon yang sedang membawa sebuah box yang ternyata berisikan Vervine. Keduanya kemudian mulai berdiskusi. Kita ketahui bahwa Damon melakukan hal tersebut untuk mencari tahu apa yang menjadi tujuan dari Dewan Kota terhadap vampir seperti dirinya. Untung bagi Damon bahwa identitasnya masih belum terbongkar. Terdengar seri Forbes mengatakan bahwa semua yang ia lakukan masih belum menemui titik terang. Ada hal-hal mendasar yang bisa saja berubah terkait vampir, seperti kemungkinan vampir bisa berkeliaran di siang hari dan sebagainya. Percakapan keduanya kemudian ditutup dengan rencana seri Forbes untuk mulai menelusuri orang-orang yang baru datang di Mystic Falls. Mendengar itu, Damon kemudian meyakinkan bahwa ia siap membantu apapun yang dibutuhkan oleh Dewan Kota. Lanjut cerita, pagi hari Bunny datang menemui Elena yang masih terlihat bermalas-malasan di atas kasur. Bunny yang tahu bahwa Elena punya masalah lalu menanyakan hal tersebut. Elena yang memang selalu mencurahkan segala isi hatinya pada Bunny lalu mengatakan bahwa ia dan Steven telah berpisah. Mendengar itu, Bunny sedikit menyesali hal tersebut. Meski sebenarnya Bunny senang, namun ia tetap harus berusaha untuk menghibur Elena. Bunny kemudian ingin memperlihatkan sesuatu pada Elena. Bunny terlihat merobek salah satu bantal dan kemudian mengeluarkan kapas yang ada di dalamnya. Sebelum ia mulai, ia meminta Elena untuk merahasiakan hal tersebut pada orang lain. Dan setelah memastikan bahwa jendela telah tertutup, tidak ada angin yang berhembus dan AC yang tidak menyala, Bunny kemudian menunjukkan salah satu sihir yang baru saja ia pelajari dari neneknya, di mana terlihat Bunny menerbangkan kapas tersebut. Elena nampak terkejut dengan hal tersebut dan dengan apa yang bisa dilakukannya, Bunny pun mulai yakin bahwa ia benar-benar telah menjadi seorang penyihir. Berpindah pada Caroline yang berjalan berpapasan dengan Damon. Awalnya ia terlihat sangat marah bertemu dengan Damon, namun Damon memanipulasinya. Sikap Caroline tiba-tiba berubah. Dengan begitu, Damon kemudian menyuruh Caroline untuk mengambil kalung kristal yang ada pada Bunny. Adegan kemudian berpindah pada Steven dan Lexi. Keduanya masih saling berbagi cerita tentang Elena. Terlihat Lexi yang kemudian mengambil kantong darah lalu meminumnya. Ia menawarkan darah tersebut pada Steven, namun Steven menolaknya. Lexi kemudian meyakinkan bahwa ia tidak perlu membunuh untuk mendapatkan darah karena ada orang yang selalu menyuplai darah dari hasil donor darah untuknya. Karena hari ini Steven sedang berulang tahun, Lexi menanyakan apa yang akan mereka lakukan malam nanti. Steven yang memang tidak memiliki rencana untuk ulang tahunnya hanya terdiam. Damon tiba-tiba datang lalu memberitahukan bahwa akan ada pesta di Mystic Grill. Damon menyarankan kepada Steven dan Lexi agar ikut dalam pesta tersebut sebab sebagai vampir mereka harus tetap berbaur agar identitas mereka tetap terjaga. Beberapa saat terlihat Lexi yang baru saja selesai mandi keluar hanya dengan mengenakan handuk, menyuruh Steven agar segera bersiap-siap untuk pergi ke pesta. Steven yang masih enggan untuk pergi mengingatkan Lexi bahwa Damon pasti sedang merencanakan sesuatu yang tentunya pasti melibatkan mereka. Namun Lexi mencoba untuk meyakinkan Steven bahwa Damon tak mungkin melakukan hal-hal aneh di depan banyak orang. Meski demikian, Steven yang sangat mengenal saudaranya tentu masih menyimpan pertanyaan besar tentang rencana yang akan dilakukan oleh Steven terhadap mereka. Namun karena Lexi terus meminta, akhirnya Steven pun mengalah. Ia kemudian pergi untuk bersiap-siap. Beberapa saat terlihat Elena datang ke rumah Steven yang langsung disambut oleh Lexi yang begitu sangat terkejut dengan Elena yang begitu mirip dengan Catherine. Elena yang sedang mencari Steven tentu memandang aneh pada Lexi yang hanya mengenakan sehelai handuk. Lexi yang mengenali Elena kemudian mengatakan bahwa Steven sedang mandi dan meminta Elena untuk menunggu. Namun Elena yang masih risih memilih untuk pergi saja dari rumah Steven. Setelah kepergian Elena, Lexi kemudian mendatangi Steven sembari menanyakan kebingungannya terkait Elena yang sangat mirip dengan Catherine. Beberapa saat Steven kemudian menjelaskan dengan begitu rinci terkait Elena, bahkan sampai menyangkut pautkan kemiripan Elena terhadap Catherine. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Lexi kemudian paham dan menyadari bahwa Steven benar-benar telah jatuh cinta pada Elena. Beralih ke Mystic Grill, tempat di mana pesta diadakan, terlihat Caroline mendatangi Damon untuk berpesta bersamanya. Namun Damon terlihat mengacuhkan Caroline yang datang tanpa kristal. Beberapa saat Lexi datang dan Damon kemudian menyambutnya sembari menanyakan keberadaan Steven. Lexi terus berlalu sembari mengatakan bahwa Steven sedang menyelesaikan urusannya sendiri. Berpindah pada Steven yang mendatangi Elena di rumahnya. Steven menanyakan mengapa Elena datang mencarinya. Elena menyinggung soal Lexi yang menemuinya hanya mengenakan handuk. Itu membuat Steven menyadari bahwa Elena telah salah paham. Steven
Steven kemudian menjelaskan pada Elena mengenai Lexi yang adalah seorang vampir berusia 350 tahun yang juga adalah sahabat terbaiknya. Mendengar jawaban itu, Elena terlihat lega. Steven kembali menanyakan mengapa Elena mencarinya. Elena kemudian menjelaskan bahwa semua yang terjadi padanya begitu berat ia rasakan. Bahkan ia tak mampu menceritakan hal tersebut pada sahabat terbaiknya Bunny, yang mana ia merasa bersalah pada Bunny karena Bunny mempercayainya dengan menceritakan tentang dirinya yang adalah seorang penyihir. Dengan perasaan berat itu, Elena tak mampu berbicara pada orang lain selain Steven seorang. Mendengar itu, Steven meyakinkan pada Elena bahwa ia akan selalu ada untuk Elena dan akan selalu siap jika Elena membutuhkannya. Mendengar itu, Elena sedikit tenang dan Steven kemudian berniat pergi. Tiba-tiba, ia mengajak Elena ke Mystic Grill untuk ikut merayakan pesta bersamanya di hari ulang tahunnya. Meski tetap mengucapkan selamat ulang tahun pada Steven, Elena terlihat tak tertarik untuk ikut pada pesta tersebut. Steven pun pergi diikuti tatapan Elena yang terus memperhatikan kepergian Steven. Berpindah ke Mystic Grill, terlihat Caroline mendatangi Bunny sembari mencoba untuk meminta kalung kristal yang masih ada pada Bunny. Bunny yang masih mendengar perkataan neneknya terdengar menolak permintaan Caroline. Hal itu membuat Caroline terpaksa mencoba untuk menarik kristal itu di leher Bunny. Melihat itu, Bunny terlihat marah pada Caroline karena berusaha merebut kristal yang masih terpasang di lehernya, lalu pergi meninggalkan Caroline. Steven yang baru tiba di Mystic Grill berjalan memperhatikan keadaan sekitar. Ia kemudian melihat Matt lalu menemuinya sembari kembali berusaha untuk menjelaskan tentang masalah mereka berdua. Matt yang telah memahami keadaan meski tidak mengetahui kebenaran tentang Vicky kemudian memaklumi Steven yang memang berniat untuk menolong Vicky. Kembali pada Caroline yang didatangi oleh Damon. Damon kembali meminta kristal itu pada Caroline. Caroline mencoba menjelaskan bahwa Bunny tidak mau memberikan kalung tersebut. Bahkan Caroline berusaha untuk merebutnya, namun tangannya juga nyaris mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Damon. Mendengar itu, Damon kemudian memaki Caroline lalu pergi meninggalkan Caroline sendiri. Di tengah pesta, terlihat Steven dan Lexi asik berjoget di tengah kerumunan orang. Berpindah pada Damon yang baru keluar dari Mystic Grill, terlihat Damon tengah memperhatikan sepasang kekasih yang sedang asik bercumbu. Oke, untuk saat ini saya sensor dulu ya, karena sekarang sedang bulan puasa, jadi teman-teman tidak boleh lihat yang seperti ini. Lanjut, dari gelagatnya ia seperti sedang menargetkan mereka. Beberapa saat Damon langsung memangsa laki-laki tersebut hingga tewas dan kemudian memanipulasi pikiran sang wanita. Berpindah ke pesta, terlihat Elena yang ternyata juga datang ke pesta tersebut. Tanpa disadari oleh Steven, Elena terlihat memperhatikan dirinya dan juga Lexi yang tengah asik bermain biliar. Elena kemudian dihampiri oleh Damon. Dalam obrolan mereka, Elena masih tidak senang dengan semua yang terjadi akibat ulah Damon. Ketika hendak berlalu, Elena kemudian menanyakan terkait Jeremy yang berubah secara drastis. Damon hanya menjawab bahwa ia hanya melakukan hal yang Elena inginkan, yakni menghapus penderitaan Jeremy. Mendengar itu, Elena terdiam dan scene kemudian berpindah pada Caroline yang tengah dihampiri oleh Bunny yang mencoba untuk meminta maaf dan menjelaskan semuanya. Caroline yang terlanjur sakit hati akibat perkataan Damon yang menghinanya kemudian pergi meninggalkan Bunny. Adegan kemudian memperlihatkan seorang polisi patroli yang sedang berpatroli di sekitar Mystic Grill. Beberapa saat ia mendengar suara perempuan meminta tolong. Polisi tersebut kemudian turun dari mobilnya untuk mengecek kondisi. Sesaat kemudian ia dikejutkan dengan sesosok mayat seorang pria yang tewas bersimbah darah. Adegan kemudian kembali ke Mystic Grill memperlihatkan Lexi yang sedang memesan 2 gelas tequila. Ketika ia melihat kehadiran Elena, Lexi kemudian meminta tambahan minuman menjadi 3 gelas. Setelah itu ia kemudian menemui Elena. Keduanya saling bertukar cerita tentang Steven. Lexi pun nampak meyakinkan Elena terkait hubungan keduanya. Usai berbicara dengan Elena, Lexi kemudian mendatangi Steven yang kemudian berterima kasih atas inisiatif Lexi untuk meyakinkan Elena. Di luar Mystic Grill di dekat korban, Sherry Forbes dan salah seorang anggota terlihat mendatangi wanita yang kekasihnya sudah tewas diterkam Damon. Sherry Forbes mencoba untuk mencari tahu pelaku penyerangan tersebut dengan bertanya apakah sang wanita mengetahui pelakunya. Beralih pada Caroline yang tengah mabuk berat, ia kemudian mendatangi Matt. Dalam kondisi mabuk, Caroline mencurahkan segala keluh kesahnya pada Matt. Matt yang nampak simpati pada Caroline mencoba untuk menenangkannya dan membantu Caroline untuk pulang. Di luar Mystic Grill, Matt yang tengah menggendong Caroline kemudian bertemu dengan Sherry Forbes yang tentu saja langsung khawatir dengan kondisi anaknya. Matt kemudian meyakinkan Sherry Forbes bahwa Caroline baik-baik saja dan dia hanya mabuk berat. Kembali pada Lexi yang mendatangi Damon. Lexi terdengar menginterogasi Damon terkait keberadaan Damon di Mystic Falls yang telah lama Damon tinggalkan. Damon hanya menjawab santai. Beberapa saat Sherry Forbes masuk ke Mystic Grill lalu menyuruh korban wanita tersebut untuk segera menunjuk pelaku yang menyerang dirinya sampai menewaskan kekasihnya. Perlahan dengan raut wajah yang penuh ketakutan, wanita itu memperhatikan kondisi sekitar. Beberapa saat ia kemudian menunjuk ke arah di mana Damon dan Lexi berada. Melihat itu, Sherry Forbes kemudian mengamankan wanita tersebut lalu berjalan
berjalan cepat ditemani dengan 2 orang anggotanya mendatangi tempat di mana Damon dan Lexi berada. Hal itu juga terpantau oleh Steven. Ketika telah sampai, tanpa basa-basi, Sherry Forbes kemudian menyuntikkan Vervain pada lengan Lexi, yang mana karena suntikan itu tubuh Lexi seketika menjadi lemah. Damon terkejut melihat itu. Tubuh Lexi kemudian dibawa keluar dari Mystic Grill. Steven dan Elena yang melihat Lexi tengah digotong kemudian mencoba untuk menyusul para polisi tersebut, namun ia dihalang oleh polisi yang tengah berjaga di depan pintu. Di luar Mystic Grill, Lexi yang tengah sekarat dengan sisa-sisa kekuatannya mencoba untuk berontak. Wajah vampirnya muncul dan langsung melepaskan dirinya dari 2 orang polisi yang tengah memegangnya. Sherry Forbes yang melihat itu langsung saja menembak tubuh Lexi dengan peluru kayu. Lexi yang semakin marah kemudian mencoba untuk menyerang Sherry Forbes, namun belum juga ia bergerak, tiba-tiba saja seorang menyerangnya dengan menancapkan kayu tepat di jantungnya. Lexi yang tak dapat berkutik lagi karena dipastikan akan tewas kemudian menyadari bahwa yang menyerangnya adalah Damon. Dalam sekaratnya, Lexi yang terkejut karena tak menyangka Damon melakukan itu kemudian bertanya mengapa Damon melakukan hal tersebut. Damon menjawab bahwa itu adalah bagian dari rencana besarnya. Setelah kejadian itu, Sherry Forbes kemudian mensterilkan Mystic Grill dan menyuruh semua orang untuk pulang. Sherry Forbes kemudian mendatangi Damon untuk berterima kasih atas bantuannya. Scene kemudian berpindah pada Matt yang tengah membopong tubuh Caroline. Mereka sampai di dalam kamar. Matt langsung membaringkan tubuh Caroline karena merasa tugasnya sudah selesai. Ia pun berniat untuk pulang. Namun tiba-tiba saja Caroline meraih tangannya lalu meminta Matt untuk tidak meninggalkannya. Karena perasaan iba, Matt kemudian tidur di samping Caroline. Ya, hanya tidur ya, tidak ada kejadian apa-apa. Berpindah pada Steven yang terlihat sangat marah akibat ulah Damon. Steven benar-benar sudah habis kesabaran pada Damon. Apa yang sudah dilakukan Damon mulai dari membunuh Zack, membunuh Mr. Tanner, merubah Vicky menjadi vampir, dan terbaru membunuh sahabatnya Lexi, membuat Steven membulatkan tekad untuk membunuh Damon. Elena mencoba untuk menghentikan niat Steven, namun tekad Steven sudah bulat. Tak ada yang bisa merubah niat itu termasuk Elena. Bahkan ia menutup percakapannya pada Elena dengan menyebut bahwa keputusan Elena untuk menjauh darinya sebenarnya adalah keputusan yang sudah tepat. Sesampainya di rumah, tanpa basa-basi Steven langsung menyerang Damon. Damon yang diserang kemudian membalas pukulan Steven sembari menjelaskan bahwa ia melakukan hal tersebut untuk menutupi jejak mereka, agar identitas mereka tidak terbongkar. Namun Steven tak mau mendengarkan penjelasan tersebut. Tepat ketika ia mendapatkan kesempatan, Steven langsung menusukkan kayu yang memang sudah ia persiapkan untuk membunuh Damon. Kayu itu menancap pada tubuh Damon, namun Damon menyadari bahwa tusukan Steven meleset dari tempat yang seharusnya Steven tusuk. Damon selamat. Steven tak jadi membunuhnya karena ia mencoba untuk membalas apa yang pernah Damon lakukan padanya. Dengan begitu keduanya pun impas. Damon yang mendapatkan tusukan kemudian dengan rasa sakit mencabut kayu tersebut dari tubuhnya. Adegan kemudian berpindah pada Bunny yang tengah bermimpi bertemu dengan leluhurnya Emily Bennett yang berkata kepadanya bahwa mereka telah datang. Bunny kemudian terbangun di tengah hutan yang mana terlihat di antara kerapatan pepohonan terdapat bekas bangunan tua yang beberapa bagiannya telah runtuh. Dan episode ke-8 pun selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang masih setia menyaksikan ulasan ini. Semoga ulasan ini bisa sedikit menghibur teman-teman semua. Sampai jumpa di episode ke-9. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk men-share video ulasan ini ke media sosial teman-teman semua agar orang lain juga tertarik untuk menonton ulasan ini. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih.